Salam saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan, seri Terang yang Menerangi. Kali ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari seri-seri yang sebelumnya. Seri yang ketujuh kita sudah mengerti bahwa kebodohan, kebusukan, dan kejijikan dari manusia tidak pernah diinginkan Tuhan. Kebodohan, kebusukan, dan kejijikan adalah pengaruh dari si iblis. Kali ini kita melanjutkannya, tapi sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, izinkan kami bisa mengerti selanjutnya dari perkataan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak salah mengerti. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dari seri yang ketujuh, kita coba membaca sebentar dari Roma pasal 1 ayat 22 dan 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara yang terkasih, kita sudah mengerti seri-seri yang sudah kita renungkan bersama dari firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara terkasih membaca ayat sebelumnya, Roma pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Firman Tuhan ini ingin mengatakan salah satu hal tentang kefasikan manusia. Saudara yang terkasih, yang menjadi perenungan kita satu hal di sini adalah apakah saudara dan saya termasuk dalam kategori orang fasik? Tapi sebelum itu, saya mau membagikan tentang definisi kefasikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kefasikan. Fasik berarti yang pertama, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Arti ataupun definisi yang kedua, orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya, sebaliknya melakukan perbuatan dosa. Saudara yang terkasih, dari dua definisi ini tentang kefasikan, mari kita coba belajar bersama. Dikatakan bahwa fasik yang pertama tidak peduli kepada perintah Tuhan. Fasik yang kedua, orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintahnya. Percaya kepada Allah, sebaliknya apa? Melakukan perbuatan dosa. Ini fasik saudara yang terkasih. Kita sudah belajar seri 5, seri 6, seri 7, dan bahkan seri-seri dari awal. Kita sudah bukakan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan dosa yang dipengaruhi oleh si iblis. Pada kesempatan ini kita coba merenungkan kembali mulai seri pertama sampai seri ketujuh. Saudara boleh melihatnya di YouTube supaya tidak ada miss di seri yang ke-8 ini. Firman Tuhan mengatakan murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar tentang fasik di sini. Ternyata saya secara pribadi dulu sebelum saya bertobat, saya adalah termasuk orang fasik. Karena apa? Percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintahnya. Percaya kepada Allah tetapi tidak mau tunduk kepada Allah. Saya termasuk orang fasik karena apa? Saya adalah orang yang tidak peduli kepada Allah pada waktu itu. Apakah saudara termasuk dari orang fasik? Saya berharap saudara boleh merenungkannya. Saya berharap saudara tidak termasuk orang fasik. Tapi kalau saudara masih hidup di dalam dosa, di sisi lain saudara percaya ada Allah pencipta. Saudara percaya ada Allah yang memelihara hidup manusia dari zaman yang terdahulu sampai zaman yang saat ini. Dan mungkin zaman yang akan datang nanti. Allah masih tetap
memeliharakan saudara dan saya. Tapi kalau saudara masih ada di dalam dosa-dosa yang diciptakan oleh si iblis, maka saudara adalah termasuk orang fasik. Percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintahnya, saudara orang fasik. Percaya kepada Allah tetapi tidak memuliakan Allah, saudara adalah orang fasik. Dalam arti saudara, mungkin kita bisa disebut orang-orang yang dalam tanda petik, ya, atau perlu digarisbawahi, saudara adalah orang yang alim. Mungkin dalam bahasa kita manusia. Di hari Minggu, ya, kita serius, kita bertekun ketika ada renungan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan dari mimbar. Saudara serius. Ya. Tetapi ketika saudara pulang dari gereja, pulang dari persekutuan itu, setelah saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara kembali kepada hidup saudara sebelumnya. Saudara kembali melakukan hal-hal dosa. Bahkan dalam pikiran saudara pun terjadi perencanaan-perencanaan dosa. Saudara sudah termasuk orang fasik. Ya. Saudara mengaminkan firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan dari mimbar. Tetapi saudara kembali melakukan kejahatan, kembali melakukan ketidakpedulian kepada Allah. Saudara adalah orang fasik. Sadar atau tidak sadar saudara, saudara terjebak, berulang-ulang terjebak kepada situasi yang sama. Mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan saudara mengatakan iya, amin terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi kembali kepada kehidupan seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Saudara yang berjualan mungkin melakukan penipuan di timbangan. Menimbang jualan saudara dengan penipuan. Hal terkecil, iya, tidak disadari oleh orang lain, tidak disadari sudah terjadi penipuan. Tapi ingat saudara, saudara dilihat oleh Allah karena Allah Maha melihat dari sorga. Saudara dilihat oleh Tuhan bahwa saudara melakukan kefasikan. Hari ini saudara, ingatlah saudara ingin diterangi hatinya, pikirannya oleh Tuhan. Maka kalau saudara masih kental terhadap perbuatan-perbuatan dosa, ketidakpedulian kepada Allah, tahu saudara bahwa Allah itu Maha melihat, tetapi saudara tidak peduli dengan melakukan penipuan, pencurian, pembohongan, kemunafikan, fitnahan, dan kejahatan-kejahatan yang lain, pembunuhan, pemerkosaan, dan semuanya kejahatan dosa. Saudara yang terkasih, Allah tidak inginkan saudara terus-menerus di dalam semuanya itu. Ketika Tuhan Yesus datang untuk manusia-manusia yang berdosa di dunia ini, termasuk saya. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan ingin saudara keluar dari hidup kefasikan. Tuhan ingin saudara dan saya meninggalkan hidup kefasikan itu. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Allah, padahal saudara mengenal Allah. Jangan biarkan saudara berada dalam kefasikan. Tapi keluarlah dari kefasikan itu. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti dari kefasikan. Saudarakah orang fasik? Hari-hari biasa, jangan izinkan kefasikan itu terjadi dalam hidup saudara. Hari-hari Senin sampai hari Sabtu, jangan izinkan saudara ditarik terus oleh si iblis. Supaya apa? Saudara hidup dalam kefasikan. Hari ini saudara, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau membukakan satu lagi tentang manusia yang berdosa adalah manusia yang fasik. Manusia yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah, manusia itu adalah orang fasik. Tuhan, tolonglah terangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang termasuk yang dikatakan firman Tuhan itu, kami mau keluar dari itu dan kami mau hidup untuk Allah. Pimpin kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.